Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita sepekan sekali yang membahas tentang berbagai macam keilmuan dalam Islam. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang pajak dalam pandangan Islam, ya. Karena memang kita harus mengetahui juga, memang di dalam Islam ada yang namanya pajak, tapi tidak segala kehidupan itu dikenakan pajak. Dan kemudian juga pajak dalam Islam itu sifatnya sementara. Pada saat momen-momen tertentu saja maka pemerintah mengambil pajak kepada rakyatnya. Itu pun kepada orang yang dilihat memang memiliki kemampuan atau kaya, ya. Tetapi kalau rakyat miskin atau orang yang tidak mampu, nah itu tidak dikenakan pajak dalam pandangan Islam, ya. Karena masalah pajak ini penting sekali kita mengkajinya, ya. Karena di dalam kehidupan kita saat ini, terutama kita diatur dalam sistem demokrasi, ya, yang mana baru-baru ini pemerintahan kita menaikkan pajak menjadi 12%, ya. Nah ini pun bisa kita lihat bagaimana imbasnya terhadap masyarakat, ya. Semua kebutuhan masyarakat itu otomatis akan naik, ya. Ketika kita belanja di supermarket, ya, itu akan naik, ya. Kemudian biaya transportasi juga akan naik, semuanya akan naik, ya. Semua jadi ikut naik, ya. Nah, bagaimana dengan pandangan Islam sendiri itu, ya? Karena memang ketika di negeri ini mayoritas, ya, memang pola pikirnya pemerintahan kita adalah memungut pajak. Itu pajak itu dijadikan bagian dari pemasukan negara, ya. Walau di dalam pandangan Islam tidak demikian, ya. Pajak itu hanya opsi darurat dalam pandangan Islam, ya. Kalau sudah tidak ada kas negara, sudah tidak ada kas lagi Baitul Mal, maka negara akan mengambil pajak, ya. Tetapi pajak itu sementara. Setelah masalahnya selesai, maka negara tidak mengambil pajak lagi. Nah itu luar biasanya sistem Islam, ya. Nah, bagaimana definisi pajak di dalam Kamus Indonesia, ya? Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya. Nah ini ada di undang-undang KUP, ya. Jadi kalau misalnya pajak itu ada dua jenis, yang bisa langsung kita nikmati, ada yang belum bisa. Misalnya kalau kita beli barang-barang di Indomaret, itu semua sudah kena pajak, ya. Artinya kalau kita beli sabun, sampo, itu sudah ada pajaknya dan kita bisa nikmati barangnya, ya. Ada juga pajak yang belum tentu kita bisa nikmati. Misalnya pajak bangunan, pajak kendaraan, ya. Kita tidak tahu apakah digunakan untuk kendaraan, untuk bangun jalan ataukah tidak, kan kita tidak tahu. Kita tidak merasakan langsung, ya. Itu diantaranya ada dua jenis, ya. Nah di dalam pandangan Islam, di dalam kitab Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin Al-Bahani itu menjelaskan bahwa pajak itu di dalam bahasa Arabnya atau istilah dalam Islam itu adalah doribah. Bahasa Arabnya itu doribah, ya. Doribatu hiya al-malu alladhi yuhadu minan nas lidaratil daulah, ya. Doribah adalah harta yang diambil dari warga negara untuk pengelolaan berbagai urusan negara, ya. Jadi di dalam Islam juga ada namanya pajak doribah, istilahnya dipakai itu adalah doribah, ya.
itu diambil dari rakyat, ya, kemudian dikelola oleh negara. Pengelolaannya jelas kalau di dalam sistem Islam. Karena misalnya negara butuh dana untuk militer, ya, untuk masalah militer butuh persenjataan yang dananya besar. Ya. Ketika negara tidak punya kas di Baitul Mal, ya, karena kondisi mendesak, karena sebuah negara itu harus punya militer yang kuat. Ya. Nah, militer yang kuat itu butuh dana biasanya, ya, untuk beli perlengkapan perang, baju perangnya, peluru dan lain sebagainya, sehingga masalah dana di militer itu sangat besar. Ya. Jadi di dalam pandangan Islam dijelaskan ya ada, ya boleh, ya, di dalam pandangan Islam disebutkan dalam hal tertentu saja, ya. Ya, ini doribah istilahnya. Ya. Nah, dari segi istilah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dalam Nizamul Islam, di istilah pajak yang terdapat dalam ekonomi barat kapitalisme boleh dipakai oleh umat Islam karena faktanya Islam juga membolehkan negara untuk mengambil harta dari warga negara untuk memenuhi keperluan negara. Jadi memang istilah pajak itu boleh diambil, dimanfaatkan, dipakai, ya, atau doribah, ya. Dari sisi hukum, namun dari sisi hukumnya yang mengatur pajak ada perbedaan. Ya. Pajak dalam kapitalisme diatur dengan hukum yang bersifat sekuler, sedangkan pajak dalam Islam, pajak diatur dengan hukum-hukum syariat, ya, hukum Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bedanya itu sistem Islam sama sistem di luar Islam atau demokrasi yang ada saat ini, seluruh dunia menerapkan demokrasi, itu sistem pajaknya berdasarkan sekularisme. Ya, maksudnya adalah pemisahan antara agama dengan negara. Ya. Jadi pemanfaatan pajak itu dalam sistem sekularisme saat ini itu beda, tidak jelas, ya. Makanya kita sering lihat orang-orang pajak di antara ASN, gaji yang paling besar itu adalah yang kerja di bagian pajak, dirjen pajak, ya. Itu gajinya berkali-kali lipat dengan ASN yang lain. Kemudian juga di dalam sistem kapital ini sudah menjadi umum, banyak tempatnya koruptor di situ, ya, korupsi di bagian pajak. Karena kan namanya pajak itu kan ada pajak bulanan, ada tahunan, ada per orang, ada perusahaan, rumah makan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang bertugas sebagai pengambil pajak ini terkadang mereka korupsi, ya, koruptor, ya. Nah, karena memang pengaturannya tidak ketat juga, ya, bebas, ya. Kadang bisa dimainkan. Sebagai contoh yang kita bisa lihat itu ada namanya Gayus Tampunan, ya kan? Gayus Tampunan itu kan yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, itu kan dia setap biasa saja, tapi pemasukannya itu sangat luar biasa, ya. Koruptornya maksud saya, ya. Koruptor yang dia ambil uang negara itu banyak sekali, ya. Kemudian juga ada banyak kasus orang-orang yang aktif di pajak melakukan hal yang sama, korupsi, ya. Beberapa sudah banyak yang ditangkap, ada di Jogja, ada di Jakarta, ya, yang mana dia berhubungan langsung tentang masalah pajak. Karena pajak ini ketika dia punya peran bertugas, bisa saja laporannya dia mainkan. Nah ini. Nah, kemudian di dalam pandangan Islam itu tidak semua ditarik pajak. Kalau ini kan sekularisme kapitalisme ini rutin. Ada bulanan, ada tahunan, rumah makan, perusahaan kecil, rakyat biasa, semua ditarik pajak. Nah, kalau di dalam Islam, ya, sistem Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nah itu tidak semuanya, bisa-bisa tidak ada pajak, ya, tidak ada pajak. Pajak itu diambil kalau dalam kondisi paceklik, kondisi darurat, ya, yang tadi saya bilang kas Baitul Mal sudah tidak ada, ya. Karena dalam pandangan Islam itu negara tidak boleh mengambil pajak pada dasarnya, kecuali ada keadaan darurat. Imam Taqiyuddin An-Nabhani berkata di dalam kitab Muqaddimah Ad-Dusturnya, juz 2 halaman 117,
boleh bagi khalifah atau kepala negara mewajibkan pajak atas kaum muslimin, dan boleh pula dia mengambil pajak itu dari mereka secara paksa. Hanya saja dia mengambil pajak dalam keadaan ini tidaklah berdasarkan perintah penguasa yang membayar pajak, melainkan berdasarkan perintah Allah untuk membayar pajak. Penguasa hanyalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi bisa saja dalam kondisi darurat, ya, khalifah atau pemimpin kaum muslimin memerintahkan untuk pengambilan pajak. Itu adalah perintah dari Allah, bukan karena kemauan khalifah atau pemimpin kaum muslimin, ya. Tetapi karena memang kondisi paceklik, kondisi baitul mal sedikit, ya, berkurang atau kosong, maka dibolehkan untuk mengambil pajak. Itu pun juga kepada orang-orang tertentu saja, ya. Orang-orang yang punya kategori uang, banyak hartanya kelihatan, misalnya rumahnya kelihatan mewah, pengusaha, ya, ada usahanya banyak, ya, kelihatan. Jadi tidak semua rakyat dimintain pajak, ya. Nah, setelah masalah di dalam negara telah terpenuhi, teratasi, maka tidak ditarik pajak lagi, ya. Jadi penarikan pajak itu bersifat sementara saja. Maka dari itu, jika terdapat suatu kewajiban syar'i dari Allah Subhanahu wa taala atas kas negara atau baitul mal dan juga atas kaum muslimin, maka kewajiban syar'i itu akan dibiayai dari harta baitul mal, misalnya biaya untuk kewajiban menyantuni fakir dan miskin. Nah, bisa juga kalau misalnya di baitul mal sudah kosong, kemudian banyak rakyat yang fakir miskin, yang sangat membutuhkan untuk makan, terutama kebutuhan makannya tidak terpenuhi, maka negara bisa saja mengambil pajak tadi, ya. Makanya di dalam pandangan Islam, baitul mal itu ada diantaranya untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin, menyelesaikan kebutuhan fakir miskin atau masalah umat. Yang paling utama itu kalau ada orang miskin, kelaparan, nah itu harus segera diberikan bantuan oleh baitul mal. Makanya di dalam pandangan Islam, kalau ada tetangga yang dalam keadaan lapar, kita mengetahuinya dan kita tidak memberikan makan, maka kita dosa besar, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kenyang pada malam hari sementara tetangganya dalam keadaan lapar, maka dia tidak beriman. Nah, jadi tegas, ya. Tolak ukurnya malah ancaman tadi, tidak beriman salah seorang dari kalian di malam hari dia tidur kenyang, sementara dia tahu ada tetangganya kelaparan. Jadi tidak boleh kalau kita tahu ada tetangga kita memang lapar, apalagi dia sudah datang ke tempat kita, misalnya, saya semalam tidak makan, ada tidak ini bantuan, ya. Kalau kita tahu demikian, ya kita wajib memberinya. Makanya di dalam pandangan Islam, hubungan sosial masyarakat itu harus terbangun baik, ya. Karena ada konsekuensinya. Umat Islam tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya makan, keluarga saya makan. Oh, terserah yang lain mau makan, mau tidak makan, urusan dia. Tidak boleh, ya. Karena di dalam Islam kita diwajibkan demikian. Apalagi dalam Al-Quran dijelaskan, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Apalagi ada Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak beriman salah seorang dari kalian, dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar, ya. Jadi Islam menganjurkan kita untuk aktif di sosial masyarakat. Maksudnya tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri, ya. Kadang ada orang kan tidak mau minta apa. Kalau kita melihat kita punya kemampuan, maka kita membantunya. Itu yang dianjurkan di dalam Islam. Jika dalam baitul mal tidak terdapat harta atau terdapat harta namun tidak cukup, maka membiayai kewajiban syar'i itu, maka khalifah boleh mewajibkan pajak atas kaum muslimin sesuai dengan ketentuan hukum-hukum syara. Jadi boleh mengambil pajak tadi, ya sesuai dengan ketentuan syara tadi. Artinya pemerintah itu hanya mengambil pajak kepada yang orang-orang kaya saja, ya, pengusaha yang memang usahanya juga besar. Jangan mentang-mentang pengusaha ditarik pajak. Ada pengusaha baru buka,
ya, belum tentu ada keuntungannya, ya, sudah ditarik pajak, ya kan, zolim. Menarik pajaknya pun dilihat, ini usahanya bagus nggak, udah jalan nggak, lancar nggak. Jangan sampai usahanya juga paceklik, ya sudah banyak hutang kanan kiri, hutang aja belum bayar sudah ditarik pajak, ya kan? Nah ini tidak boleh di dalam pandangan Islam. Jadi mengambil pajak itu tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat. Maksudnya adalah ya dilihat mengambil pajak itu benar nggak, atas dasar apa ngambil pajak tadi, ya. Karena kalau dalam pandangan Islam mengambil pajak tanpa hak itu dosa besar, ya, ya. Maksudnya adalah orang yang memang tidak wajib pajak, ada seorang penguasa ngambil pajak rakyatnya, itu dosa. Apalagi kalau kita misalnya juga ikut terlibat, dosa besar juga kita. Karena dalam Islam memang hukum asalnya itu tidak ada narik pajak, hukum asalnya. Ya, hak pajak itu berlaku kalau kondisi darurat. Nah, jika penguasa memungut pajak untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atau bahkan tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, berarti penguasa itu telah mewajibkan pajak atas dasar kehendak penguasa itu sendiri, bukan atas kehendak Allah, ya. Jadi kalau ada penguasa saat ini dia menarik pajak, ya, kemudian bukan karena ada dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, penguasa yang mewajibkan pajak atas kemauan penguasa tadi, maka itu tidak berdasarkan kehendak Allah, ya. Artinya penguasa itu zalim. Nah ini diatur juga di dalam Islam, karena Islam itu bukan hanya masalah sholat, puasa, zakat, ibadah haji saja. Islam mengatur aturan kehidupan kita, ya. Semua kehidupan kita tidak ada yang tidak diatur dalam Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Artinya tidak boleh ngambil Islam itu sebagian-sebagian dan meninggalkan sebagiannya, tidak boleh. Ada ancaman ketika kita mengambil Al-Quran Islam sebagian dan mencampakkan sebagiannya, ya. Apakah kalian mengambil sebagian dari isi Al-Quran ini dan mencampakkan sebagiannya? Tahukah kamu orang-orang yang melakukan demikian, dia akan mendapatkan kehidupan yang nista di dunia dan di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih, ya. Jadi haram hukumnya kita berislam itu pilih-pilih, pilih-pilih tidak boleh. Mana yang sesuai dengan kemauan kita, sesuai nafsu kita lakukan. Kalau tidak sesuai, kita tidak lakukan. Mana yang dilarang, kalau kita mau, kita lakukan. Ya, tidak demikian. Jadi harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitupun juga dalam masalah pajak ini diatur juga. Walaupun memang kondisi kita saat ini, memang pemerintah yang ada saat ini memaksa kita untuk bayar pajak. Ya kalau tidak bayar pajak ya mau tidak mau harus bayar kita. Kalau kita tidak bayar ya kena sanksi, denda, ya kan? Bisa sampai pada penahanan, penangkapan karena melanggar konstitusi, ya. Cuman di sini kita mengkaji, membahas tentang bagaimana perspektif pandangan Islam, ya. Pemungutan pajak seperti ini hukumnya adalah haram dan pelakunya akan masuk neraka kelak di hari kiamat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah shahibul maksi, ya. Hadis ini sahih, ya. Tidak akan masuk surga siapa saja yang memungut cukai atau pajak yang tidak syar'i, ya. Jadi kalau ada orang dia sebagai petugas cukai atau pajak mengambil pajak, ulama semua sepakat, ya, itu dia dosa. Lebih baik kalau dia dapat kerjaan demikian minta mutasi, ya. Karena itu larangannya tegas. Rasulullah jelaskan, la yadkhulul jannah shahibul maksi, tidak akan masuk surga siapa saja yang memungut cukai atau pajak yang tidak syar'i. Nah, ini harus diingat. Kalau syar'i boleh, kalau tidak syar'i tidak boleh, ya. Karena masalah kerjaan itu masih banyak. Lebih baik kita minta mutasi atau ke tempat yang lain, ya. Karena ini pengaruh terhadap kehidupan kita, ya. Karena ada hadisnya, ya. Sudah jelas. Makanya ketika
ulama-ulama memberikan pengajiannya tentang masalah ekonomi atau tentang masalah pajak ini, ya pernah itu sering ditanya oleh jamaah, ya Syekh, bagaimana hukumnya kalau kita kerja di bea cukai atau pajak? Syekhnya cuma bilang, jawab, sudah keluar cari kerjaan lain. Ya katanya demikian. Karena memang hadisnya jelas, ya. Karena kita terlibat di situ mengambil pajak dengan yang tidak syar'i. Nah ini tidak boleh. Makanya lebih baik kita cari kerjaan lain, ya. Karena namanya rezeki itu dari Allah itu banyak, luas. Rezeki itu ada dua. Dari Allah itu ada dua rezeki. Ada rezeki yang halal, ada yang haram, ya. Kalau kita sudah tahu sebab musababnya adalah haram, tidak dibolehkan, lebih baik kita mencari yang halal, rezeki yang halal. Rezeki yang halal ketika kita mencari walaupun jumlahnya sedikit dan mencukupi, itu akan memberikan keberkahan dan kita terbebas dari dosa-dosa. Sementara misalnya ada rezeki tapi tidak halal, walaupun banyak tetapi kan tidak berkah, maka itu akan menjadi hisab di akhirat kelak yang sangat memberatkan kita, ya. Jadi itu akan membakar kita, ya. Untuk hisab itu saja itu sangat berat. Yang halal saja hisabnya berat, apalagi yang haram, ya. Maka dari itu selagi kita punya kemampuan, yang lebih baik kita mencari kerja-kerja atau rezeki yang halal. Nah, persamaan dan perbedaan pajak dalam pandangan kapitalisme dan Islam, ya. Di dalam kapitalisme, ya, dan Islam, ya, bersifat memaksa atau tidak memaksa. Jadi sama pada dasarnya. Kalau dari sisi ini, yang namanya negara, kalau kondisi darurat untuk ngambil pajak itu ya bisa memaksa. Ya, di antaranya tadi kalau dalam sistem kapitalisme, demokrasi kapitalisme, negara mengambil pajak itu semau-maunya. Artinya kalau kita sudah kena pajak, itu diambil terus, diakumulasi terus, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai tidak pernah berhenti. Kalau kita berusaha diambil terus. Bahkan pegawai negeri pun itu diambil pajaknya, ya kan? Pegawai negeri, pegawai swasta, bukan hanya orang jualan, yang jelas-jelas pegawai negeri tetap diambil pajaknya juga, dipotong langsung pajaknya. Nah, ini tidak sesuai dengan pandangan Islam, tidak syar'i. Karena kalau dalam pandangan Islam, pajak itu memang memaksa, tetapi tidak semua diambil pajaknya. Ini harus digarisbawahi. Dan tidak setiap tahun diambil. Nah, beda. Kalau dalam Islam kan ada zakat. Zakat itu ya beda dengan pajak. Ya, jangan disamakan antara pajak dengan zakat. Kalau zakat itu ada 2 hal yang harus terpenuhi. Pertama adalah haul, nisabnya, nisab dan haul, ya. Nah, nisab dan haul ini dua-duanya harus terpenuhi. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib zakat. Ya, itu zakat. Kemudian zakat sudah jelas diambil hanya dari orang-orang yang kaya, dan kemudian yang punya nisab, yang hartanya misalnya terkategori berapa dirham, misalnya jumlahnya dalam 1 tahun dia pegang uang sebesar 15 juta misalnya ya kan. Selama 1 tahun uang 15 juta itu tetap masih 15 juta, maka dia wajib keluarkan zakat, ya. Kalau misalnya selama 15 tahun uang 15 juta dipegang, sebelum 1 hari lagi pas 1 tahun, kemudian sebelum 1 tahun tadi uang itu kepakai untuk keperluan, maka dia tidak wajib bayar zakat. Ya, itu luar biasa, Islam tidak zalim. Jadi kalau orang sudah dimanfaatkan untuk yang lain lagi kebutuhannya, maka dia tidak wajib bayar zakat. Nah, kalau pajak tadi, kalau dalam sistem kapitalisme saat ini, yaitu setiap saat, setiap tahun, ya, setiap tahun bayar pajak. Nah, bentuk pajak itu ya bisa berupa uang, rata-rata sama, ya, uang. Ada tidaknya imbalan langsung, ya, tidak ada imbalan langsung, ya, dalam pajak itu, ya, sesuai dengan fungsinya, ya, nggak ada. Untuk memenuhi keperluan siapa? Untuk memenuhi keperluan negara, ya. Jadi memang
pajak itu digunakan untuk keperluan negara. Nah, dasar kewajiban pajak kalau di dalam kapitalisme ya, itu teori-teori ekonomi tentang pajak itu yang menjadi dasar dalam pengambilan pajak yang tadi kita sebutkan ya. Siapapun juga dia yang telah kerja di perusahaan, di swasta ataupun negeri, dia sudah terkategori kena pajak ya. Karena ada namanya NPSP, nomor induk pajak itu sudah ada. Apalagi sekarang nanti nomor induk KTP itu jadi nomor pajak otomatis. Yang kerja PNS, mau gajinya kecil, mau gajinya besar, ya kena pajak. Mau kerja perusahaan, mau gajinya besar kecil, ya kena pajak juga. Tapi kalau dalam pandangan Islam itu sesuai dengan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak akan diambil pajaknya untuk individu yang tidak memiliki kriteria untuk memang kemampuan untuk bayar pajak, tidak diambil. Dan tidak semua rakyat diambil pajaknya. Tidak semua barang-barang itu dikenain pajak, tidak ada ya. Kalau dalam kapital ini kan ada namanya di dalam undang-undang pajak, teori pajak, ada yang namanya barang mewah. Barang mewah itu kena pajak. Ya cukainya tinggi tergantung jenisnya. Semakin mahal barang semakin tinggi pajaknya. Ada pajak bumi bangunan, ya kan? Semakin mewah rumahnya semakin tinggi pajaknya, semakin besar. Ada pajak tanah, PPN tanah kan setiap tahun ada. Jadi semua pajak banyak sekali. Karena di dalam teori ekonomi kapital yaitu termasuk pengambilan pemasukan pajak. Nah di dalam wahyu Al-Quran ya tidak demikian. Tidak ada namanya rumah itu kena pajak, tidak ada. Rumah itu tidak boleh dipajaki. Kendaraan itu tidak ada yang namanya kendaraan kena pajak. Kalau kita punya kendaraan setiap tahun bayar pajak, ya kan? Karena memang sistemnya adalah sistem ekonomi kapitalisme. Kalau di dalam sistem ekonomi Islam, nah tidak akan ditarik pajak. Jadi rakyat ya bebas, dia kerja juga, hasil kerjanya yang tidak diambil pajak, langsung dipotong, ya tidak demikian. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat untuk seluruh manusia. Karena pajak ini pada dasarnya sangat memberatkan, ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Bisa kita bayangkan rumah kita misalnya nih, punya rumah, punya tanah, bapak yang sudah sertifikat rumahnya, tanahnya, kemudian karena kondisi ekonomi misalnya sudah tidak kerja, udah PHK misalnya, ya, itu ditarikin pajak. Udah kita susah, tidak dapat kerjaan, ditarikin pajak. Ya. Kalau misalnya mau dijual rumahnya, itu harus lunasin dulu pajaknya. Misalnya 10 tahun udah bayar pajak, dilunasin dulu selama 10 tahun, kemudian denda-dendanya dibayar ya. Kemudian juga ada potongan 10% ya. Banyak potongan-potongannya. Ini sistem kapitalisme, ekonomi kapital, sangat merugikan rakyat. Tapi kalau sistem ekonomi Islam itu tidak pernah ada diambil pajak. Kalau bapak jual tanah, jual rumah, atau tanahnya sudah bertahun-tahun tinggal di situ rumahnya, tidak akan ditarikin pajak. Makanya kita umat Islam ya harusnya rindu sistem Islam diterapkan. Ya. Dan sistem Islam itu untuk seluruh manusia, ya. Bukan hanya untuk orang Islam saja, orang kafir pun juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ya. Nah, sumber pendapatan negara tetap atau tidak ya. Sumber pendapatan negara yang bersifat tetap atau tidak ya. Jadi kalau dalam Islam ya jadi jelas, pajak itu bukan menjadi sumber pendapatan negara yang tetap, bukan ya. Jadi bersifat tidak tetap. Artinya ya itu saat-saat tertentu saja, bisa jadi dalam satu tahun karena negaranya makmur, kekayaannya banyak, kekayaan alamnya banyak,
negara dalam setahun nggak ngambil pajak, 2 tahun 3 tahun nggak ngambil pajak. Pertanyaannya untuk apa ngambil pajak? Kalau misalnya APBN negara banyak, ya. APBN negara itu bukan hanya berdasarkan dari pajak dalam pandangan Islam. Dari pajak itu dalam hal darurat saja. Nah, lantas dari mana negara dalam pandangan Islam mendapat pemasukannya? Ada yang namanya kharaj, ada namanya di dalam pandangan Islam itu kekayaan alam. Ya. Ada urs, ya. Di dalam kekayaan alam itu ada namanya minyak, bumi, nikel, gas, batu bara. Nah, di dalam pandangan Islam itu semua kepemilikan umum. Ya. Negara itu wajib mengelolanya, mengeksplorasinya, dan kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat. Itu dalam pandangan Islam. Tidak boleh diserahkan, ini harus digarisbawahi. Negara tidak boleh menyerahkan kekayaan yang sangat melimpah itu kepada individu atau swasta. Kalau ada individu atau swasta mengambil kekayaan yang melimpah itu, maka negara harus mengambilnya. Negara mengambil kembali, diolah, disesuaikan peruntukannya untuk negara, untuk rakyat, masyarakat umum. Jadi misalnya tambang batu bara yang saat ini diolah oleh perusahaan tambang, ya, itu berapa triliun masuk ke kas negara harusnya, ya kan? Tetapi sekarang bertriliun-triliun batu bara itu masuk ke kas individu-individu saja, swasta, pemilik saham KPC misalnya, ya, yang begitu melimpah banyak tadi, segelintir orang saja yang menikmatinya. Ya, itu dalam sistem ekonomi kapitalisme. Karena sistem ekonomi kapitalisme mengizinkan swasta atau perseroan untuk mengelolanya, memanfaatkannya, memberikan izin, ya, kemudian hasilnya mereka yang ambil. Nah, kalau dalam ekonomi Islam, sistem Islam, haram hukumnya, itu jelas haram. Jadi negara harus mengelolanya. Jadi yang mengelola bukan swasta, negara langsung. Yang kerja siapa? Yang kerja ya rakyatnya, ya, rakyat sama. Saat ini kan yang kerja siapa di perusahaan? Rakyat. Tapi hasil dari apa yang dia kerja itu milik swasta, milik individu-individu, beberapa orang pemegang saham. Dia yang menikmati ratusan triliun, tak terbatas jumlahnya. Padahal itu milik semua rakyat, milik orang rakyat Kutai Timur, Indonesia, Samarinda, semua memiliki hak yang sama sebenarnya. Karena itu hasil perut bumi. Mereka tidak menanamnya, tidak mengelolanya, mereka hanya mengambil, ya, dengan alat berat yang mereka miliki, dengan izin dari pemerintah, ya. Andaikan saja negara yang mengelolanya, pekerjanya rakyat, maka rakyat tidak akan pernah ada yang namanya pengangguran. Tidak akan ada namanya rakyat bunuh diri karena masalah ekonomi. Tidak ada. Karena ekonominya teratasi oleh negara tadi. Kalau sistem ekonomi Islam diterapkan. Nah, bagaimana metode untuk mewajibkan pajak, ya? Tentu dengan undang-undang, ya. Kalau di dalam sistem kapitalisme dengan atau tanpa undang-undang, ya. Kalau di dalam pandangan Islam ya tadi dengan undang-undang tertentu tadi. Wajib pajak itu hanya diambil dengan dalil-dalil yang syar'i. Kalau tidak ada dalil syar'i, tidak boleh haram. Negara tidak berani sama sekali, ya. Pada masa Umar bin Khattab saja pernah Umar bin Khattab itu mengambil pajak di rakyatnya. Ini kondisi Umar pada saat itu butuh dana untuk perang memang. Karena butuh perang itu dana, akhirnya Umar mengambil pajak di antara kaum muslimin. Tidak semuanya diambil pajak. Kemudian setelah urusannya selesai, masalahnya selesai, dan kas negara ada, Baitul Mal ada, Umar mendata yang diambil pajak tadi, didata siapa saja yang diambil pajak tadi. Itu dibalikin sama Umar. Sipulan nih, kita mengambil pajak dari sipulan sekian. Jadi data itu sudah ada tertulis, Umar baliki. Ini luar biasa sistem Islam. Umar tidak berani, dia takut, ya. Jadi yang diambil pajak oleh pemerintah Khalifah Umar kala itu, Umar bin Khattab, itu dibaliki setelah
Umar memiliki dana kas Baitul Mal ada, ya, bayangkan dibaliki. Kalau sekarang sudah ngambil pajak puluhan juta, ratusan juta, misalnya ada kas negara, tidak akan dibaliki. Boleh saja tidak dibaliki karena sudah diambil, tidak apa-apa. Tetapi kita berbicara bagaimana kehati-hatian Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab kala itu memang benar-benar luar biasa. Jadi udah ngambil pajak dari rakyatnya, itu pun dicatat siapa yang dari siapa, seberapa besar. Nah setelah kas Baitul Mal ada, itu dibaliki sama Umar bin Khattab. Ya, luar biasanya sistem Islam. Nah, persamaan dan perbedaan di dalam sistem kapitalisme tadi sudah kita bahas, ya. Jadi bagaimana kriteria-kriteria pajak yang dibolehkan oleh syariah? Tadi ada kriteria-kriteria yang dibolehkan dalam syariah. Yang pertama adalah pajak yang dibolehkan oleh syariah wajib memenuhi 4 kriteria, ya, utamanya. Jadi kalau tidak ada 4 kriteria ini, maka tidak boleh mengambil pajak. Yang pertama adalah pajak dipungut untuk melaksanakan kewajiban syar'i yang mau menjadi kewajiban bersama antara kewajiban negara Baitul Mal dan kewajiban kaum muslimin secara umum, ya. Jadi dipungut pertama kalau untuk kebutuhan syar'i atau kebutuhan Baitul Mal, ya. Dan kemudian kewajiban kaum muslimin secara umum, misalnya untuk keperluan mendesak, untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, tidak ada dananya, maka bisa diambil dari pajak, ya. Tapi setelah pembangunan jalan, setelah pembangunan jembatan terpenuhi, ya tidak ngambil pajak lagi. Jadi itu, ya. Kemudian yang kedua, pajak hanya dipungut temporal, ya, tidak permanen, yakni ketika harta di kas negara kosong atau tidak mencukupi kebutuhan, ya. Jadi pengambilan pajak di dalam sistem Islam itu sementara saja, diambil karena kas negara kosong. Kalau kas negara sudah ada, sudah terpenuhi, sudah banyak lagi, maka tidak boleh ngambil lagi, ya. Negara tidak boleh ngambil lagi, haram hukumnya, ya. Mentang-mentang sudah ngambil sekali, wah besok ngambil lagi, setahun lagi, nah, ngambil terus lagi, tidak boleh, haram, ya. Jadi Islam masalah muamalah itu tegas, hati-hati, tidak boleh sembarangan, karena nanti yang dihisabkan tentang perbuatan kita, pertanggungjawaban. Dari mana kamu ambil harta ini? Harta siapa kamu ambil? Dari mana hasilnya? Kerjaan apa kamu? Untuk apa kamu gunakan harta ini? Nanti kan hisabnya sangat luar biasa. Terutama penguasa, pemimpin, itu berat sekali hisabnya nanti di akhirat, karena dia banyak sekali rakyat yang dipimpin, hisabnya sangat luar biasa. Kalau pemimpinnya baik, adil, amanah, maka dia akan cepat masuk surga tanpa hisab, didoakan oleh para malaikat, Rasulullah mendoakannya. Tapi kalau penguasa itu zalim, khianat, tidak amanah, maka jangan harap bisa masuk surga dengan tanpa hisab, sangat lama sekali. Jadi sistem pajak di dalam Islam itu sementara, jadi temporal, ya. Kalau misalnya kebutuhan sudah tercukupi, sudah tidak ditarik pajak lagi, ya. Enak sekali kan? Enak. Kalau sistem sekarang coba lihat, baru buka usaha udah didatangin, ya. Ini nomor pajaknya Pak, jangan lupa. Kalau telat tanggal segini, denda ya Pak. Padahal negara ini negara kaya, ya. Yang anehnya lagi, perusahaan besar itu tidak ditarik pajak, kan aneh. Rakyat kecil bayar pajak, perusahaan-perusahaan besar asing, ya, itu dibebasin pajak. Kalau misalnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh negara. Kemudian yang ketiga, pajak hanya dipungut dari kaum muslimin, tidak dipungut dari warga non muslim. Nah ini, jadi orang selain muslim itu tidak diambil pajak, tidak boleh, karena pajak itu diambil untuk memenuhi pada dasarnya kebutuhan umat Islam, ya. Karena mereka itu kan sudah bayar jizyah, orang kafir itu sudah bayar jizyah, jadi mereka tidak ditarik pajak, tidak boleh,
Jadi yang ditarik pajak itu ya kita saja orang Islam, Muslim. Ya. Karena hukum asalnya pada dasarnya penggunaan itu untuk membantu masyarakat kaum muslimin. Ya tadi. Makanya selain orang Muslim tidak boleh diambil pajak. Makanya kalau seharusnya orang-orang non Muslim senang, ya kan, kalau sistem ekonomi Islam mereka bebas, tidak bayar pajak. Kalau sekarang wah mereka menderita, sama juga kayak kita menderita. Baru berusaha, gaji misalnya PNS masuknya sekian, diharap-harap sudah dipotong, ya kan? Harusnya tidak boleh dipotong, karena itu kan tidak ada hak untuk menarik pajak. Kemudian yang keempat adalah pajak hanya dipungut dari warga yang mampu, tidak boleh dipungut dari yang miskin. Nah, jadi jelas kategori mampu itu adalah dalam pandangan Islam itu kelihatan dia sudah punya kebutuhan sekunder, ya, ternampak, kelihatan. Jadi kalau hanya mampu memenuhi kebutuhan primer, sandang, papan, pangan, misalnya dia cuma punya rumah kecil, punya untuk makan saja dari rumahnya juga dilihat, tidak ada usahanya, ya kan, tidak terlalu besar. Kemudian di rumahnya juga tidak ada namanya mobil, ya, tidak ada motor, ya itu bebas dari namanya pajak, tidak akan diambil, tidak akan ditarik pajak. Ya. Masalahnya sekarang coba lihat, rumah sudah susah, sudah tua, tidak terbaiki, bocor, orang sudah kena PHK, kena pajak juga. Bumi bangunan, beli sabun kena pajak, ya kan, beli sampo, beli supermi dan lain sebagainya kena pajak. Nah kalau dalam pandangan Islam tidak. Jadi yang kelihatan saja bisa dilihat, wah si fulan ini rumahnya besar, ada mobilnya 5, ya kan, ada motornya berapa, tanahnya banyak, ya kan, ya itu yang ditarik pajak, didatangin oleh negara. Ya, negara butuh bantuan, negara butuh untuk membangun jembatan ini menghubung antara desa A dan desa B, kas negara kosong. Negara butuh dana untuk membangun jembatan, membangun jalannya rusak, dan kas negara kosong. Ya, diminta kepada kaum muslimin tadi, kemudian dikasih. Dan setelah dikasih, kas negara terpenuhi, selanjutnya tidak diminta lagi. Ya, jadi temporal saja tempat ngambil pajaknya. Itu enaknya sistem ekonomi Islam. Pengusaha itu harus senang dukung, karena aman dia. Bayangkan saja kalau misalnya pengusaha itu yang dia punya usaha besar, itu pajaknya bisa sampai ratusan juta, bisa sampai MM. Kalau dalam pandangan Islam tidak ada lagi namanya bayar pajak, bebas, tidak perlu sembunyi-sembunyi, ya, tidak bayar pajak, enak. Ya, jadi 4 hal inilah, ya, yang dibolehkan untuk pajak. Ini saya ulang lagi. Yang pertama, pajak itu dipungut untuk melaksanakan kewajiban syar'i yang menjadi kewajiban bersama antara kewajiban negara dan kewajiban kaum muslimin secara umum. Yang kedua, pajak hanya dipungut secara temporal, tidak permanen, yakni ketika harta di kas negara kosong atau tidak mencukupi kebutuhan. Yang ketiga, pajak hanya dipungut dari kaum muslimin, tidak boleh dipungut dari warga non muslim. Kemudian yang keempat, pajak hanya dipungut dari warga yang mampu, tidak boleh dipungut dari rakyat yang miskin. Ya. Jadi ini materi kita tentang pajak, jadi penting sekali. Dan harusnya negara yang mayoritas muslim menerapkan sistem Islam. Dan sistem Islam ini benar-benar kalau kita kaji secara teori dan fakta itu sudah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh. Rahmatan itu terjadi. Jadi dari kriteria 4 tadi yang wajib pajak, kalau kita lihat kira-kira sangat membantu rakyat atau enggak? Sangat membantu. Karena alhamdulillah kita semua enggak ditarik pajak. Enggak setiap tahun bayar pajak setiap tahun. Jadi pajak itu hanya temporal saja. Ya. Bayangkan yang baru punya properti rumah misalnya, berapa banyak pajak yang harus dia bayar. Ya. Kalau sistem Islam tidak perlu lagi bayar pajak, dan bahkan negara akan membantu kalau rakyatnya dalam keadaan susah.
Jadi dalam kehidupan kita ini kadang satu saat kita itu di atas, ya. Bisa jadi suatu saat kita kondisinya di bawah, ya. Kalau di dalam pandangan Islam, kalau kita kondisi di bawah, suatu waktu bisa akan naik karena dibantu oleh negara. Negara aktif untuk melihat kondisi rakyatnya. Mana rakyat yang wajib dibantu segera ditolong, itu dibantu ditolong. Yang sudah kena PHK, umur sudah tua, wajib dilindungi oleh negara. Kemudian juga misalnya kita saat ini tidak punya kerjaan, dibantu oleh negara. Itu luar biasa. Kalau sekarang ya udah tidak ada kerjaan, susah, ditarik terus pajak, BPJS juga ditarik terus, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kita pada malam hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan. Kita buka forum tanya jawab. Ada yang mau ditanya? Sudah pas semua ya, karena kita pada dasarnya sebagai rakyat bukan yang menarik pajak, aman. Masalahnya yang menarik pajak ini yang bahaya. Ya, jelas hadisnya, la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Ini jelas sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga menambah pemahaman kita, pengetahuan kita tentang Islam, dan kemudian kita bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang lain, dan semoga kita diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan untuk selalu berbuat baik. Kita istighfar 3 kali dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.